Bapa kami di dalam surga, kiranya Engkau berkenan untuk karuniakan kepada kami di dalam kemurahan-Mu mata yang celik untuk bisa melihat firman Tuhan, telinga yang celik untuk bisa mendengar firman Tuhan, dan hati yang menjadi tanah yang gembur untuk siap menerima firman Tuhan. Adapun kami juga memohon kiranya Engkau berikan kepada kami sungguh-sungguh firman Tuhan. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah ceramah, sekedar satu buah khotbah yang dipersiapkan oleh seorang hamba Tuhan. Berikanlah kepada kami firman-Mu Tuhan. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah khotbah. Entah khotbah yang baik, kreatif, menyenangkan, ataupun khotbah yang buruk, yang membosankan, membuat kami ngantuk dan kesal. Berikanlah kepada kami firman-Mu Tuhan. Firman yang telah nyata-nyata terbukti menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Firman yang telah nyata-nyata terbukti memberikan keteraturan. Firman yang nyata-nyata telah memberikan kehidupan. Firman yang bahkan menjadi daging menyelamatkan kami. Berikanlah kepada kami firman-Mu. Berikanlah kepada kami iman yang melaluinya kami juga boleh dipersekutukan dengan firman-Mu oleh karunia Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Ester. Karena kita sedang berbicara tentang orang-orang Yahudi yang sudah pulang dari pembuangan, tetapi tidak mau ikut pulang dari pembuangan. Mereka memilih untuk hidup di dalam dunia internasional, di dalam kerajaan Persia. Kita akan membaca kitab Ester, pasal yang kelima, semuanya. Lalu pasal ke-6, ayat 1 sampai dengan 10. Wah, kelihatan panjang 2 pasal. Ya panjang tapi enggak panjang-panjang banget saudara. Totalnya 24 ayat saudara ya. Jadi kita akan membaca pasal 5 secara bergantian. Ayat 1 sampai dengan habis 14 saudara ya. Lalu sampai pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10. Kitab Ester. Ini adalah kitab terakhir di dalam genre sejarah ya, di dalam Alkitab kita ya. Sebelum Ayub saudara. Ester pasal 5 saudara. Saya membaca ayat 1, saudara ayat 2, demikian seterusnya sampai dengan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10 ya. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan, serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya dan banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu
duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyudahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang-orang berseru di depannya, beginilah yang dilakukan orang kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di gerbang pintu. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Baik, sampai di sini pembacaan Alkitab kita, saudara. Saudara, di antara orang-orang Yahudi, saudara, mereka itu punya banyak perayaan. Beberapa perayaan agama, dan perayaan agamanya itu seringkali nyangkut-nyangkut sama perayaan nasional mereka. Dan dari antara perayaan-perayaan tersebut, salah satu perayaan yang paling besar adalah perayaan Paskah. Perayaan Paskah bagi orang Yahudi adalah perayaan yang membuat mereka mengingat-ingat satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya di tengah-tengah keadaan yang paling sulit, saudara. Saudara, Israel dibebaskan dari Mesir itu kan keadaan yang sangat sulit, saudara. Mesir adalah kerajaan yang sangat kuat pada waktu itu. Dan mereka mengingat-ingatnya di dalam perayaan Paskah. Mereka dibebaskan dari Mesir melalui tangan Tuhan yang teracung kuat. Saudara, perayaan Paskah ini juga menjadi satu buah perayaan yang menjadi latar belakang historis dan sekaligus hermeneutis bagi kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Betul enggak? Yesus Kristus itu diadili di Yerusalem, diputuskan untuk mati di Yerusalem pada waktu perayaan apa? Paskah. Bukan pada waktu Hanukah, Pondok Daun, atau Purim misalkan, saudara. Enggak kan, saudara? Tapi pada waktu Paskah. Paskah merupakan satu buah hari raya yang sangat penting. Kalau orang-orang Yahudi itu ingin mengingat-ingat tentang pemeliharaan Tuhan, mereka mengingatnya di dalam perayaan Pondok Daun. Kalau orang-orang Yahudi itu ingin mengingat-ingat misalkan ya panen, menunjukkan betapa Tuhan itu baik kepada mereka, menepati janjinya, mereka merayakannya dengan Pentakosta. Tetapi kalau mereka mau mengingat-ingat bahwa Tuhan melakukan satu buah tindakan penyelamatan besar, maka mereka akan mengingat-ingatnya di dalam perayaan Paskah. Maka saudara, secara tanpa pikir panjang saudara, kalau ada orang itu dalam keadaan yang sulit, lalu berpikir bahwa kita membutuhkan Tuhan yang membebaskan kita. Yang pertama-tama diingat oleh orang-orang Yahudi itu mestinya adalah peristiwa Paskah. Apalagi kalau dekat-dekat dengan perayaan Paskah. Tapi saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Ester ini saudara,
Tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab Ester ini ternyata melewatkan Paskah, saudara. Padahal mereka di dalam keadaan yang sangat-sangat butuh pertolongan Tuhan, saudara. Tapi mereka lewatkan saja Paskah, saudara. Mereka by the way adalah orang-orang Yahudi yang menolak untuk pulang ke tanah Yudea. Hah? Pulang ke tanah Yudea? Ngapain pulang ke tanah Yudea? Loh, kerajaan Yudea itu nanti akan dipimpin oleh Mesias yang adalah keturunan Daud. Apa? Kerajaan Yehuda? Nggak ada kerajaan Yehuda. Yang ada sekarang itu adalah Yehuda itu merupakan provinsi. Iya, zaman dulu itu kerajaan Yehuda jaya-jayanya, zamannya Daud, Salomo jaya-jayanya. Zamannya Raja Uzia itu bagus ya, jaya sekali ya. Uzia di selatan, lalu di utara ada Yerobeam bin Yoas, wah itu jaya-jayanya. Tapi sekarang tidak ada kerajaan Yehuda. Yang ada adalah provinsi saja Yehuda itu. Salah satu provinsi dari 127 provinsi yang terbentang dari India sampai ke Ethiopia, saudara. Itu adalah kerajaan Persia. Kalau kamu ngomong tentang kingdom, kamu ngomong tentang empire, nggak ada lagi itu yang namanya kingdom of Judah, nggak ada. Yang ada adalah sekedar provinsi Yehuda dari kingdom of Persia. Jadi ya mau ngomong lagi tentang Tuhan, ngomong lagi tentang Mesias, aduh sudah kurang relevan lah. Jadi sudah mereka menolak untuk pulang. Ketika Tuhan Allah itu berjanji kepada Nabi Yeremia, Yehuda sudah berbuat dosa, dia akan dipukul dan dibuang oleh Tuhan. Tapi setelah 70 tahun Tuhan akan pulangkan. Ketika waktunya Tuhan mau pulangkan, mereka mengatakan, siapa juga yang mau pulang? Gua gak mau pulang, ngapain pulang? Ini sekarang sudah dunia internasional. Apa yang diharapkan ketika pulang? Kemuliaan, kemewahan sekarang saya sudah bisa dapatkan sekarang di sini, di Persia. Apalagi ini settingnya adalah kota Susan, saudara. Maka saudara, mereka menolak untuk pulang ke dalam tanah Yudea, saudara. Tinggal jadi provinsi saja kok. Sekarang kami sudah berada dalam satu buah kerajaan yang begitu besar, meliputi 2, bahkan nyenggol benua yang ketiga, saudara. Meliputi benua Asia, Afrika, nyenggol sedikit bagian selatannya Eropa, saudara. Makedonia itu kan disenggol sedikit, saudara. Luas sekali, saudara, daerah kerajaannya. Maka ya ngapain lagi pulang. Jadi mereka sekarang butuh penyelamatan Tuhan, mestinya mengingat-ingat Paskah. Ya Paskah Tuhan itu afterthought lah, saudara. Sebetulnya ya dalam hal ini ya sedikit mirip dengan keadaan kita, saudara. Mereka orang-orang Yahudi apa agamanya tetap Yahudi? Ya tetap. Mereka berdoa kok, mereka berpuasa kok. Berdoanya kepada Yahweh tidak kepada Baal. Berdoanya kepada Yahweh dan tidak kepada Marduk. Masih agamanya sama, tapi hidupnya mereka adalah tentang ya dunia modern lah. Mirip kayak saudara dan saya lah, saudara. Kita itu tetap berdoa, tetap lah. Ke gereja tetap. Pak Tong datang ya pelayanan, tetap saudara. Janji iman juga kadang-kadang juga ngasih lah saudara. Tetap lah saudara. Tetapi ya hidup kita, rancangan kita adalah rancangan bagi kita, bagi keluarga kita, pendidikan anak kita. Sedikit sekali bersinggungan dengan Tuhan. Kecuali kalau berhubungan dengan diri kita saudara. Ya berdoa berkaitan dengan pekerjaan kita. Berdoa berkaitan dengan keluarga kita. Masih lah saudara. Dalam keadaan seperti ini saudara, salah satu tindakan yang paling serius adalah puasa. Puasa yang dilakukan ketika mereka menghadapi satu buah tantangan yang sangat-sangat serius. Dan mereka sedang menghadapi tantangan serius pada waktu itu. Apa tantangannya? Tantangannya adalah ya seperti yang dialami oleh saudara dan saya. Yang hidup di tengah-tengah dunia yang sekuler. Yaitu apa? Life is not fair. Dunia ini bergerak seringkali tidak dengan cara yang fair. Saudara, di dalam pasal 2 ya kita melihat ya. Mordekai itu berjasa kepada raja. Mordekai, the Jews. Mordekai orang Yahudi itu berjasa kepada raja, saudara. Saudara nanti buka ya di dalam kitab Ester pasal yang kedua ya, bagian akhir, saudara. Nah itu kontrasnya jelas sekali, saudara. Anda membaca kitab Ester pasal 2, atau saya bacakan aja, saudara ya, supaya tidak mengawang-awang. Saya bacakan ya, Ester pasal 2, bagian akhir, saudara ya. Ayat 19. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhan. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teresh, 2 orang sida-sida, raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai dan diberitahukanlah kepada Ester sang ratu. Dan Ester mempersembahkan kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan dalam kitab sejarah di hadapan raja. Lalu lanjutannya, follow up-nya pasal 3. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, maka Haman bin Hammedatha orang Agag dikaruniakan kebesaran oleh Raja Ahasiweros. Dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda.
Life isn't fair. Sometimes, often bahkan ya, seringkali hidup itu nggak adil, saudara. Loh, ini yang jelas-jelas berjasa itu Mordekai, orang Yahudi itu. Dia lagi duduk di pintu gerbang istana, telinganya tajam juga, saudara ya. Lagi duduk, ini kebiasaan jadi intel atau gimana, nggak tahu lah, saudara. Lagi duduk, orang-orang ngobrol-ngobrol, bisik-bisik bisa denger, saudara. Dia lihat, gelagatnya kok aneh ya, Bigtan sama Teres nih ya. Ngobrol-ngobrol, tapi tampangnya, lihat-lihatnya, matanya agak mencurigakan ya. Lalu dia coba untuk find out, pasang telinga dengan lebih tajam. Men, Bigtan dan Teres ini ya, sedang membuat ancang-ancang untuk membunuh Raja Ahasiweros. Langsung dia panggil Esther. Esther, kamu tidak ketahuan sebagai orang Yahudi kan? Tidak, papa angkat lah saudara ya. Hei, kamu ngomong sama Raja. Bigtan sama Teres, periksa dia. Coba periksa rumahnya, periksa semua yang ada dalam dirinya dia. Mereka ini sedang membuat ancang-ancang, sedang membuat rancangan konspirasi untuk membunuh Raja. Hah, itu tuduhan gede sekali loh. Kamu menuduh Kasim, menuduh sida-sida Raja. Tuduhan besar seperti itu, bisa dibuktikan enggak? Udah, percaya gua. Lapor sama Raja. Maka Esther pada waktu itu masih honeymoon-honeymoonnya saudara ya, sama Raja Ahasiweros, lapor. Bigtan sama Teres tolong diperiksa, dia mau membunuh tuanku. Wah, maka saudara angkatan bersenjata, intel-intel yang paling hebat, cepet-cepet dikirim saudara. Coba periksa perkaranya, rumahnya Bigtan, Teres digeledah semuanya. Betul juga, dilihat ada skema itu ya, tempat persembunyian raja biasanya di mana. Kenapa ini Bigtan sama Teres itu bisa tahu detail-detailnya kehidupan raja ini ya. Wah betul nih, Bigtan dan Teres mau membunuh raja. Maka saudara, Bigtan dan Teres pun disulahkan di tiang, digantung saudara, mati saudara. Mordekai sangat berjasa. Masuk dalam pasal 3, Haman bin Hamedata, orang Agag itu dikaruniakan oleh raja posisi yang sangat tinggi. Lo nggak salah nih. Anda membaca ya, akhir pasal 2, masuk dalam pasal 3, kita lihat, lo nggak salah nih. Yang berjasa siapa? Mordekai. Yang dapat jabatan siapa? Haman. Kadang-kadang hidup kayak gitu kan saudara ya. Harusnya saya yang terima itu. Jasa saya semua itu. Dia aja ngeklaim. Ya hidup kadang-kadang seperti itu saudara. Kita yang kerja keras, lalu ada temen yang ngeklaim, dia yang naik jabatan begitu ya. Sudah naik jabatan, dia menjelek-jelekan nama kita, kitanya yang disudut-sudutkan. Gak tahu ya dia itu. Yang berjasa itu gua. Ini semua rancangan yang bikin saya. Semua ya, proposal bisnis yang bikin saya, itu supplier yang kontak saya, semuanya yang kontak saya, semuanya sudah saya atur dengan baik. Lalu kita share sama teman kita. Gitu. Bro, ini kalau kayak gini bagus loh, ini buat perusahaan bagus ya. Oh gitu ya, iya. Lalu sudah semuanya dicolok sama dia, dilaporkan kepada bos. Bos lihat, bagus, ini temen naik jabatan tinggi sudah. Setelah naik jabatan tinggi, temen ini sadar, kita itu pinter banget tuh. Nanti lama-lama bisa jabatan naik juga itu. Lalu ngomong sama bos, ini ya, dia itu ya, kong kali kong sama kompetitor loh. Oh kita dipecat sudah. Wah itu kan nyebelin banget tuh sudah. Itu yang terjadi dengan kehidupan mereka pada waktu itu sudah. Haman lihat Mordekai nggak mau tunduk, maka dia bikin satu buah keputusan. 11 bulan lagi, nanti tanggal 13 bulan Adar, kita akan musnahkan semua orang Yahudi. Mulai dari India sampai Ethiopia. 100 provinsi lebih itu. Semuanya itu akun orang-orang Yahudi dihabisi semua. Saudara. Aduh, life is not fair. Kadang-kadang kejadian seperti ini. Saudara. Dan dalam kejadian seperti ini, apa yang mesti dilakukan? Bergantung sama Tuhan. Berdoa, berharap kepada Tuhan. Dan mereka lakukan saudara. Tapi berdoa sama Tuhan, bergantung sama Tuhannya. Sambil bergantung sama Tuhan, sambil berdoa sama Tuhan, sambil lupa sama Tuhan. Ayo kita berdoa puasa 3 hari. Loh, lupa ya, besok Paskah loh. Besok Paskah, puasa 3 hari sudah. Paskah, puasa itu baik nggak baik? Puasanya ini puasa ekstrim sudah. 3 hari, 3 malam tidak makan dan tidak minum. Ekstrim kan sudah ya? Di sini ada Mbak sudah. Mari kita berpuasa saudara sekalian. Kita sih suruh puasa bisa sudah. Saya terbiasa sudah berpuasa sudah. Setiap hari saya berpuasa sudah. Intermittent fasting sudah. Berpuasa, biasa sudah. Tapi kalau puasa, tidak makan, tidak minum, 3 hari, 3 malam, berturut-turut sudah. Wah itu challenge-nya berat itu. Anda harus berhadapan dengan satu buah situasi yang sulit yang luar biasa sampai mau melakukan itu. Dan mereka sedang berhadapan dengan situasi sulit itu. Maka mereka pun berpuasa. Tapi nabrak Paskah. Ya rayakan Paskah dulu, rayakan Paskah. Ini peristiwa masih 11 bulan ke depan sudah ya. Kenapa enggak rayakan Paskah dulu? Sambil Paskah kan mereka merayakan. Makan sayur pahit sambil mengingat-ingat. Dosa itu pahit. Lalu mereka membakar kambing domba itu, lalu mereka makan Paskah sambil mengingat-ingat saudara-saudara sekalian. Dulu pada waktu kita masih diperbudak di Mesir. Mesir begitu kuat, tapi anak sulungnya dipukul semuanya oleh Tuhan, maka kita bisa dibebaskan. Maka saat ini pun kita juga berharap kepada Tuhan.
Amin, amin saudara. Harusnya begitu. Setelah Paskah, besoknya baru lu puasa seminggu terserah. Jangan seminggu lah, nggak makan, nggak minum, mati nanti saudara. Tapi ya puasa 3 hari 3 malam setelah Paskah cocok saudara. Tapi ini Paskahnya ada di mana? Tuhannya ada di mana? Mereka kok lupa sama Tuhan yang melakukan tindakan penyelamatan. Tuhan Paskah, itu afterthought sajalah gitu ya. Sekali-kali kalau ingat, oh iya Tuhan gitu ya. Sekali-kali kalau ingat ya itulah saudara. By the way saudara, itu adalah kesan yang kita dapatkan ketika kita membaca kitab Ester. Kitab Ester adalah satu buah kitab yang memang didesain untuk dibaca seperti kayak kitab sekuler saudara. Nggak ada Tuhannya, nggak kentara ini Tuhannya saudara. Ya, Anda kalau misalkan nonton film-film yang bukan film religi, kan agak kesal ya kalau tiba-tiba muncul Tuhannya ya saudara. Ya nggak sih, saudara nonton film action saudara. John Wick gitu ya, lagi bunuh-bunuh, terus terakhir sudah lawannya banyak itu sudah menghadang dia semua sudah, semuanya sudah bawa pistol sudah, terus John Wicknya mulai lipat tangan dan berdoa, Tuhan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Terus setelah itu Tuhan kirim malaikatnya bikin mujizat, lah nggak seru sudah. Film sekuler, kalau drama religi boleh seperti John Wick ya jangan dong. Kitab Ester sudah, dari awal sudah settingnya itu bukan setting religius sudah, settingnya itu ya Susan, settingnya itu bukan Yerusalem. Saudara kalau kita perhatikan ya di dalam Ezra, Nehemia itu masih orang-orang yang pulang lah. Memang orang-orang yang pulang dari pembuangan mereka di Yerusalem berusaha membangun tembok Yerusalem ya oke lah. Di dalam film seperti ini, dalam kitab seperti ini sudah, Tuhannya nggak bisa terlalu sering muncul, nggak kentara sudah. Sekuler nih sudah. Anda kalau membaca kitab Keluaran boleh lah, Tuhannya keren sekali, muncul terus tokohnya. Yosua Tuhannya muncul, tembok Yeriko runtuh, keren sudah. Tetapi sudah kalau di sini sudah ya Tuhan itu afterthought, mirip seperti filmnya saudara dan saya. Film kehidupan kita, saudara ya. Tuhannya ya nggak muncul-muncul, mungkin juga nggak terlalu kita harapkan untuk muncul, saudara. Jadi kalau kita nggak terlalu berharap Tuhan muncul, yang kita harapkan apa? Ya anything else, anything but God. Dalam kasusnya Esther ya political trick lah, saudara. Dan Mordekai, Esther ini namanya orang hidup di Mesir ya. Mereka perlu punya survival tools untuk mereka bisa hidup, bukan Mesir, di Persia. Mereka perlu punya survival tools untuk bisa hidup di Persia. Yaitu apa? Sedikit banyak dia harus ngerti politik, saudara. Harus ngerti Haman sifatnya seperti apa, Ahasiweros kebiasaannya apa, harus ngerti-ngerti saudara. Dan Mordekai, Esther membuat satu buah deal yang baik sekali saudara, hitung-hitungan yang baik. Mordekai bilang gini, Esther, mungkin untuk saat ini loh, kamu itu sekarang ditetapkan ada jadi ratu. Udah deh, menghadap kepada raja. Lalu Esther bilang, tapi nanti saya nggak dipanggil loh. Aturan kalau saya nggak dipanggil datang, saya akan mati. Mordekai ngomong, tapi kalau kamu nggak menghadap, mati pula kamu. Nanti 13 Adar, ya 11 bulan lagi, lu mati juga. Semua orang Yahudi mati, kita mati semua. Jadi pilihannya adalah kamu tidak menghadap, kita semua mati. Kamu menghadap, kamu punya kemungkinan untuk hidup dan kita semua punya kemungkinan untuk hidup. Hitung-hitungan yang matang sudah. Sudah begitu. Coba dipikir lagi. Esther itu siapa? Esther itu ratu loh. Ini mantan Miss Universe sudah. Dan Raja Ahasiweros adalah raja siapa? Raja yang suka perempuan. Bayangkan saudara, untuk cari ratu, yang pertama-tama tidak dipilih saudara. Carilah ratu yang berwawasan sangat luas. Mengerti itu semua politik, mengerti semua kesenian budaya, mengerti wine yang terbaik itu notes-nya apa saja. Enggak saudara, carilah, groominglah dia supaya menjadi paling cantik. Ini raja yang memang doyan perempuan. Dan sekarang, raja kalau doyan perempuan, masa kalau ada ratu yang menghadap, mau dihukum mati. Apa yang gak sayang ya? Miss Universe loh ini. Mantan lah ya. Sudah 5 tahun yang lalu lah sudah. Ini peristiwa kurang lebih sekitar 5 tahun sudah. Anda kalau perhatikan sudah, Esther itu sudah peristiwa Esther jadi ratu itu adalah pada tahun ke-7-nya Ahasiweros. Sementara Haman itu naik adalah pada tahun ke-12-nya. Sudah lewat 5 tahun lah. Perempuan cantik-cantiknya setelah 5 tahun sudah bukan lagi cantik-cantiknya. Tapi gak jadi jelek toh. Iya kan saudara, kalau misalkan ya Esther jadi ratu katakanlah usia 18, 19, usia 20 lah saudara. 5 tahun kemudian sudah tidak prima, tapi 25 saudara. Ini kan bukan lewat 30 tahun ya, Esther enggak jadi 25 jadi 55 loh, enggak loh saudara. Lewat 5 tahun. Miss Universe sudah bukan lagi Miss Universe, sudah kalah, iya sih. Sudah ada ratu yang lebih baik, iya sih. Dia enggak dipanggil selama 30 hari, iya sih. Tapi kalau dibuang ya tetap sayang lah, coba hitung baik-baik. Dan sudah Esther pun menghadap sudah. Oke, coba dah maju aja. Udah tentu saja sudah dia menghadap dengan pengharapan dan dia Esther tuh ratu sudah. Sudah tahu. Sebagai ratu yang memang hidupnya itu di grooming untuk disukai sama raja. Dia ngerti dong kesukaan-kesukaan raja, dia disayangi sama raja kok. Jadi dia sedikit banyak ngerti lah triknya. Kalau kamu mau minta sama dia, caranya bagaimana? Kalau kamu kepingin diperkenan sama dia, caranya gimana? Ngerti lah dia.
Oh, Raja Ahasiweros ini paling suka sama rambut dikepang-kepang. Ya rambut dikepang lah. Dia paling suka kalau pakai baju warna orange. Ya pakai baju warna orange lah. Dia paling suka kalau kukunya dipanjangin, dikutekin. Ya udah dipanjangin, dikutekin aja. Perkara saya dipanggil, nggak dipanggil, nanti datang kalau dihukum mati udah. Tapi kalau saya tampil prima dengan cara yang dia biasanya suka, masa ya dihukum mati? Udahlah coba saja, dicek. Dan betul juga sudah. Setelah dia datang tanpa dipanggil, raja lihat, wih gila, ini 5 tahun, 30 hari terakhir nggak saya panggil ya. Wah boleh juga nih, bunuh. Kayak gini mau dibunuh sayang lah. Ambillah tongkat emasnya dikasihkan sama dia sudah. Maka Esther pegang tongkat emas itu. Berhasil sudah, triknya berhasil sudah. Dan setelah sudah Esther itu pegang tongkat emas itu, raja langsung kesengsem sudah ya. Ini psikologinya orang kalau istri banyak lah sudah ya. Saya tidak punya psikologi seperti ini sudah ya. Jadi kurang terlalu paham, tapi kurang lebih sudah ya. Mungkin gak terlalu bisa dipadankan lah sudah. Mungkin ya tidak terlalu bisa dipadankan. Tapi arloji lah sudah. Saya arloji ada beberapa. Parfum juga ada beberapa sudah. Beberapa arloji itu saya pakainya itu signature sudah. Maksudnya kalau hari Minggu saya pakainya ini. Ini arloji yang saya pakai khusus untuk menghadap Tuhan. Kurang lebih seperti itu sudah. Ada parfum juga begitu. Ini parfum yang saya pakai khusus untuk menghadap Tuhan. Jadi pakainya itu terus sudah. Setiap kali hari Minggu ini terus sudah. Tapi sekali waktu sudah lihat yang lain ini bagus juga loh. Pakai yang ini ganti. Setelah ganti hari ini pakai yang ini. Kayaknya not bad. Boleh juga sudah. Esther 5 tahun yang lalu ratu. Dan sekarang dia sudah punya ratu yang lain. 30 hari terakhir Esther gak dipanggil. Tapi begitu muncul boleh juga ini ya. Cakep juga ya. Kok bisa 30 hari terakhir saya gak kepikiran sama orang ini ya. Kasihlah tongkatnya sudah. Maka Esther sentuh dalam keadaan yang tergila-gila. Kesengsem juga sudah. Sudah tahu kesengsem gak? Itu bahasa Jawa sudah ya. Kesengsem apa ya sudah? Seperti kayak tergila-gila sudah. Tiba-tiba lalu dia mulai mengucapkan kalimat yang biasa diucapkan oleh seorang raja yang ceroboh. Ini kan raja ceroboh sudah. Raja mana yang bisa mengadakan pesta 6 bulan penuh kalau dia tidak ceroboh? Maka raja ini mengatakan, Ratu Esther, kamu mau minta apa? Datang keadaan seperti ini mau minta apa kamu? Kamu minta setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Tentu saja ini tidak bisa kita mengerti secara literal ya. Ya udah bagi 2 kerajaan, nggak bisa lah sudah ya. Tetapi itu artinya adalah I am ready. Kamu mau minta apapun saya akan kasih sudah. Dan yang dilakukan oleh dia adalah dia minta supaya raja untuk datang ke dalam pestanya dia. Malam ini saya mau adakan pesta, tolong raja datang ya. Dan raja mau. Wah, ini seperti kayak dapat jackpot sudah. Rezeki anak soleh. Bener gak sudah? Enggak. Enggak soleh sama sekali loh mereka ini sudah. Mordekai ya gak soleh, Esther yang gak soleh sudah. Solehnya di mana sudah? Mereka lupa Paskah, mereka mengadakan puasa nobrok Paskah. Paskah itu harusnya mereka berziarah ke Yerusalem, mereka juga gak pergi. Mereka at the first place gak pulang dari pembuangan sudah ya. Gak soleh sama sekali sudah. Ini adalah pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang tidak saleh. Bukan rezeki anak soleh sudah. Ini adalah seperti yang saudara dan saya alami sudah. Sudah setiap kebaikan yang kita terima, masa kita berani sih mengatakan Tuhan ini rezeki anak soleh. Enggak, sudah sungguh enggak. Saya menerima banyak kebaikan, sudah. Hidup saya baik-baik. Maksudnya pemeliharaan Tuhan yang saya terima itu saya rasa baik, sudah. In fact, sudah saya kalau ngobrol sama temen kadang-kadang saya bisa berasain, gue ini kok hidupnya enak ya, gitu ya. Apakah ini namanya rezeki anak soleh? Enggak. I know myself, sudah. Saya tahu, saya bukan orang soleh, sudah ya. Meskipun saya ya tentu saja pencitraan sebagai orang soleh di hadapan saudara. Ya. Pendeta ya wajib toh, masa kelihatan jelek sekali ya. Saya harus mencitrakan bahwa diri saya baik lah di hadapan Anda. Tapi saya tahu bahwa saya itu tidak sebaik yang saya citrakan, sudah ya. Tapi yang saya terima baik, sudah. Banyak hal baik yang saya terima, sudah. Jadi sudah, kita mendapati ya, dalam kehidupan saudara dan saya juga sama kan. Kita itu menerima pemeliharaan Tuhan, bukan rezeki anak soleh. Anda tahu kok, sebagian besar lah ya, mungkin gak semua lah ya. Tapi sebagian besar Anda tahu kok, bahwa hidup Anda gak baik-baik banget. Gak salah-salah betul. Gak menyenangkan Tuhan banget. Tetapi anugerah Tuhan tetap saja banyak dalam kehidupan kita, saudara. Bukan rezeki anak soleh, saudara. Maka sekarang Esther mengatakan, oke, Tuhan, jika Tuhan berkenan, datanglah ke dalam pesta malam ini. Dan setelah itu, saudara, datang ke dalam pesta, Esther ditanya, oke Esther, sekarang kamu minta apa? Dia mengatakan, jika Tuhan mau memberikan apa yang saya mau minta, datanglah ke dalam pesta. Saudara merasa ini enggak sih? Esther ini nggak dapat tunda-tunda ya. Kenapa dia tunda-tunda, saudara? Ini keadaan genting loh, saudara. Haman baru saja membuat keputusan bahwa 11 bulan lagi semua orang Yahudi akan dimusnahkan. Sekarang
Esther baru saja berhadapan dengan raja yang kasih tongkat emas. Dia mengatakan, kamu boleh minta apapun. Loh kok mintanya pesta? Kok mintanya raja datang ke dalam pesta? Ngapain? Langsung saja ngomong, oh raja ada keputusan yang menyulitkan kita orang Yahudi, tolong dibatalkan. Oh tapi itu keputusan yang gak bisa dibatalkan. Tolong direvisi pakai keputusan yang lain lah, begitu saudara. Sudah ada UU, bikinlah misalkan ya, perpu lah, begitu kan. Pokoknya kalau bisa diatur lah. Kenapa kok dia masalah minta pesta, saudara? Ini alasannya anybody's guess, saudara. Tetapi ada beberapa alasan masuk akal, saudara. Salah satu yang saya pikir alasan yang paling masuk akal adalah Esther ini akan memberikan satu buah permintaan yang sangat besar. Permintaannya itu besar loh, saudara. Permintaannya Esther adalah nanti pada tanggal 13 bulan Adar, tolong kami orang Yahudi boleh defend ourselves. Kami boleh mempertahankan diri. Artinya tanggal 13 bulan Adar, dari India sampai Ethiopia, dari Asia sampai Afrika, akan terjadi pertumpahan darah di mana-mana, saudara. Wah itu akan terjadi bunuh-bunuhan, saudara. Ya, kalau kita melihat catatannya, sudah kelihatan secara angka nggak gitu gede, 75.000 orang mati. Tapi 75.000 orang ya banyak loh, saudara. Saudara, kerajaan bisa nggak stabil, saudara, kalau terjadi pemusnahan seperti pembunuhan seperti ini, saudara. Well, ini nggak sama kayak Holocaust, 6 juta manusia. Ya iya sih. Tapi ya penduduk pada waktu itu jumlahnya berapa, saudara? Jadi kita melihat ya, permintaannya Esther itu besar. Dan kalau ada permintaan yang sangat besar, Anda itu biasanya akan cenderung untuk sungkan dulu kalau ngomong dan cari momen yang paling pas. Ya enggak sih? Saudara, misalkan ya. Habis KKR, Pak Tong hatinya senang sekali. Pak Tong hatinya senang, misalkan saudara. Lalu ya, Eko, saya lihat you rajin sekali. You kepengen apa? Saya akan kabulkan. Saya ngomong, belikan saya mobil 4 Pak Tong. Masa ngomong begitu bisa saudara? Enggak bisa kan saudara ya? Kalau sampai mau mengajukan permintaan seperti itu harus cari situasi yang super pas saudara. Atau itu mungkin terlalu ini ya. Saudara coba bayangkan gini ya saudara. Saudara bekerja di dalam satu buah perusahaan. Saudara sekretarisnya direktur. Direktur sangat percaya kepada Anda. Apapun keputusan-keputusan perusahaan biasanya dipercayakan kepada Anda. Lalu, saudara Anda, adik misalkan. Adik Anda buka satu buah bisnis, startup. Masih struggle, rugi-rugi gitu ya, buka bisnis startup. Lalu Anda kepingin supaya perusahaan Anda injek uang 50M kepada perusahaan Anda, adik Anda yang masih rugi-rugi itu. Lalu, bos, direktur WA Anda. Gimana nih? Kita lagi ada uang nganggur, setelah kita pelebaran bisnis, masih ada uang nganggur, misalkan ya, uang perusahaan 100M. Kita apakan nih? Oke-nya. Anda SMS. Masukkan 50M ke dalam startup adik saya. Anda masa jawab gitu? Enggak, saudara. Sungkan kan saudara. Kita mesti cari momen yang sangat pas. Anda perlu cari momen yang sangat pas untuk menentukan hal yang sangat baik lah saudara. Situasi sepas mungkin saudara. Makanya Esther mengatakan, enggak bisa langsung ngomong sekarang. Oh Tuhan, kalau Tuhan berkenan, tolong datang ke dalam pesta yang akan hamba adakan besok tuanku dengan Haman. Bukan besok, malam ini. Ini ya, saya coba bacakan ya. Setelah dia itu mendapatkan tongkat, Esther menjawab seperti ini. Permintaan dan keinginan hamba adalah, jikalau hamba mendapat kasih, sebelumnya ini sudah. Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Datang ke pesta, cari situasi yang paling enak. Kasih dulu, raja kasih wine dulu yang paling bagus lah. Supaya hatinya ringan, terus mukanya agak senyum-senyum terus. Itu kalau minta apa-apa mungkin dikabulkan sudah. Tapi setelah itu sudah, Esther menunda lagi dengan mengatakan, jikalau tuanku berkenan, datang lagi besok. Kenapa sudah ada penundaan? Nah sudah, kalau kita perhatikan ya, permintaannya Esther ini sebetulnya adalah satu buah permintaan yang sangat-sangat brilian, saudara. Karena kalau kita lihat ya, coba bedakan ya. Permintaan untuk datang ke dalam pesta, yang pertama, dengan permintaan untuk datang ke pesta, yang kedua, ada perbedaan. Yang pertama, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Artinya apa? Kalau raja mau, datang ke perjamuan yang saya buat. Perhatikan permintaan kedua. Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Sudah tahu bedanya enggak? Sekali lagi ya, yang pertama ya. Yang pertama adalah, jikalau baik pada pemandangan raja,
datanglah kiranya raja dan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Permintaan pertama adalah, raja, kalau engkau sudi, kalau engkau berkenan, kalau engkau mau, datang ke pesta ya, datang ke perjamuan. Tapi permintaan kedua, jikalau baik pada pemandangan raja untuk mengabulkan permintaan, serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan. Maka permintaan kedua adalah, kalau you are ready, kalau raja siap untuk ngasih saya apapun saja yang saya minta, maka datanglah ke pesta. Ini adalah publik, sudah. Urusannya sudah jadi publik, urusannya jadi official. Kalau raja datang ke dalam pesta, artinya raja siap kasih cek kosong. Permintaan pertama adalah datanglah ke pesta. Tapi permintaan kedua adalah kalau raja siap kasih cek kosong, datang ke pesta. Jadi begitu raja betul-betul datang ke pesta bersama dengan Haman, dia minta apapun itu pasti akan dikabulkan, Saudara. Brilian banget, Saudara. Jadi kita melihat ya dalam hal ini ya, political trick ternyata works. Bergantung kepada Tuhan, berpuasa, Paskah, itu afterthought lah ya. Puasa, nubruk, Paskah, aneh banget, Saudara. Kenapa, sekali lagi ya, kenapa nggak puasanya after Paskah saja? Masih peristiwa 11 bulan ke depan kok. Tetapi ya, itulah kehidupan kita juga kadang-kadang gitu kan ya. Ada hal-hal yang tidak adil terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita cukup lihai, kita bisa melakukan manuver di sini dan di situ. Kita cukup lihai, kita cukup jago. Ya akhirnya bisa berhasil juga. Raja mengatakan, oh siap, gitu ya, siap, nanti saya akan datang. Haman panggil, datang. Besok juga saya akan datang. Minta setengah kerajaan pun akan saya kasih. Wah, ini indah sekali, Saudara. Ini ternyata works. Kadang-kadang kita lupa Tuhan, tapi triknya kita, berhasil saja kok. Lumayan juga, Saudara ya. Jadi kita mendapati ya dalam hal ini sudah dapat cek kosong. Permasalahan selesai, Saudara. Tapi setelah kita melihat kayaknya permasalahan selesai, ternyata kita melihat, nggak selesai juga. Setelah kita menganalisa peluang, resiko, melakukan manuver di sini dan di sana dengan sedikit lupa sama Tuhan. Ya, kehidupan kita kan juga kadang-kadang gitu ya. Waktu masalah terjadi, kita analisa, kita lakukan analisa risiko yang harus dilakukan ini. Tentu saja pada ujungnya berdoa lah ya. Tentu pada ujungnya kiranya Tuhan sertai. Tentu saja pada ujungnya kadang-kadang kita, WA pendeta tolong doakan gitu. Tapi kita sudah atur semuanya lah sudah. Dan seringkali berhasil kok. Seperti ini, berhasil. Lupa sama Tuhan kadang-kadang tapi ya Tuhan tetap berkati kok. Jika kita sungguh-sungguh tentu saja Tuhan akan pimpin. Meskipun ya kita tidak sempurna, kadang-kadang lupa Tuhan. Berhasil, semuanya oke. Tapi ternyata sudah pasal 5 ayat 9-14 menyatakan kepada kita, ternyata enggak oke. Rancangan-rancangan kreatifmu enggak oke ternyata sudah. Mereka ini kena PHP sudah. Sudah tahu PHP sudah. Kalau sudah tahu PHP berarti Anda lumayan muda. Kalau usia 45 tahun ke atas seperti kayak saya ini sebetulnya PHP itu saya ngerti karena update sudah. Yang saya tahu itu singkatan-singkatan itu SMS, ATM, nah begitu sudah, atau apa ya, PSPB itu pelajaran dulu pada waktu SD sudah itu. PHP itu bahasa agak baru sudah. Biasanya dimengerti oleh orang-orang yang lebih muda sudah. PHP itu adalah pemberi harapan palsu. Kalau Anda seperti kayak dijanjikan sesuatu, kayaknya bener, ternyata zong di belakang sudah. Saudara, kita mendapati ya, setelah semua trik yang dilakukan Esther itu akhirnya berhasil. Mordekai sama Esther kong kali kong gimana ya? Ya sudahlah kita menghadap pada raja. Tapi lu puasa ya. Setelah puasa ngelewatin Paskah kita. Tapi mereka nggak ingat sama sekali lah Paskahnya. Udah cobalah. Raja kesenangannya apa ya? Saya ingat tuh. Dulu pada waktu saya jadi ratu ya. Dia suka rambut dikepang, dia suka pakai mahkota dengan cara begini, dia suka kuku begini, dia suka baju warna ini. Ya udah, saya pergi. Sampai pergi ke sana dikasih tongkat. Dia pegang tongkat, minta raja datang ke pesta, dikabulkan juga. Berhasil triknya kita. Tapi ternyata enggak. Kenapa saudara? Karena kita mendapati episode selanjutnya ada Haman. Haman yang pulang setelah pesta, pulang malam-malam itu sudah pulang. Dia langsung panggil teman-temannya dan flexing. Ini cocok sama karakternya Haman sudah. Doyan flexing sudah. Dia flexingnya, dia tunjukkan. Lihat nih, saya punya kemegahan yang begitu banyak, kekayaan begitu banyak. Mobil segini banyak, flexing lah saudara. Anak-anak begitu banyak, semuanya begitu sukses saya. Tapi saya kasih tahu kamu ya, semua kesuksesan saya ini gak ada artinya. Kalau apa? Kalau Mordekai masih hidup. Kalau Mordekai orang Yahudi itu masih hidup. Maka saudara, teman-temannya dan istrinya mulai kasih saran. Udah gini aja, kamu kan udah sukses. Kamu sudah kedudukannya naik, pangkat tinggi. Dan kamu jadi satu-satunya official kerajaan yang diundang oleh ratu.
Yang diundang oleh ratu itu siapa? 2 saja, yaitu raja dan kamu. Wah, ini posisi pasti sangat tinggi. Kalau gitu kamu minta apapun pasti dikabulkan. Udah gini ya, besok pagi. Itu Anda bayangkan saudara, flexing malam-malam saudara. Ini energinya besar. Ada orang-orang tertentu yang energinya besar sekali untuk flexing. Kalau cerita tentang kehebatannya itu berapi-api saudara. Begitu dengerin orang lain cerita langsung baterai habis saudara. Ada yang seperti itu saudara. Haman seperti itu saudara. Dia flexing kuat sekali saudara. Ini pulang dari pesta saudara. Kalau kita lihat ya, di dalam kitab suci kita, saudara, timeline-nya ya, Ester pasal 5 ya, kan dia mintanya seperti ini, saya bacakan ya. Permintaannya pertama-tama, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan. Lalu saudara, ayat 9, pada hari itu keluarlah Haman dengan hati yang gembira, tapi ketika Haman melihat Mordekai, pintu gerbang istana, dia tidak bangkit dan tidak menghormati dia, panaslah hatinya. Haman tahan hatinya, lalu pulang ke rumahnya, menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres, istrinya. Haman menceritakan kepada mereka besarnya kekayaan, banyaknya anak laki, segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar. Lagi kata Haman, tambahan pula tidak seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan besok pun aku diundang bersama-sama dengan raja. Tapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya, suruh orang membuat tiang, tingginya 50 hasta, sekitar 20-25 meter saudara. Dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan. Malam-malam saudara, habis pesta loh, saudara kok nggak capek ya? Vitaminnya apa ini saudara? Saudara kalau malam-malam gitu habis keluar makan gitu ya, anak ngajak keluar makan, terus setelah itu ngajak pergi main ke playground gitu. Sudah 9:30 itu kan kita bisa kayak kesalahan sedikit kita kepengen marah saudara ya. Bukan karena dia terlalu nakal, tapi kita capek saudara. Saya itu kadang-kadang kalau saudara pergi kayak gitu kadang-kadang bilang sama istri saya, aku tak ke mobil dulu ya. Karena saya tahu ini kalau terus-terusin sebentar lagi saya akan nyebelin. Saya tahu tuh. Saya tahu sebentar lagi saya akan jadi menyebalkan tuh. Jadi kalau sudah pergi, sudah mulai agak sore gitu, saya suruh mereka turun dulu. Saya tak tidur dulu di mobil. Give me 20 minutes buat ngecharge lah. Ini apa? Fast charging. 20 menit tidur. Nah setelah itu tak jabanin tuh sampai berapa jam tuh. Tapi kalau enggak gitu nanti bisa nyebelin tuh. Nanti masih lihat barang, lihat main. Udah pulang gitu ya. Terus anak masih rewel-rewel sedikit-sedikit. Wah itu bisa marahnya kenceng tuh. Padahal dia melakukan yang tipikal anak-anak saja. Jadi menyebalkan. Energi itu habis sudah. Orang udah usia 45 tahun ke atas. Energi jadi menyusut sudah. Jadi gampang ngamuk sudah. Haman ini energinya besar betul sudah ya. Habis diundang, pesta, pulang, ketemu sama istri, anak istri, masih flexing sudah. Sudah flexing, ngomong tentang betapa hebatnya, betapa kedudukan saya, masih dia mengatakan seperti ini sudah. Gimana ya? Semua itu gak ada artinya. Ini kan konyol sudah. Persis sudah. Persis karakternya Haman yang memang diceritakan di dalam kitab suci kita. Yaitu konyol. Flexing betapa banyaknya yang dia miliki, sekaligus dia mengatakan bahwa semua yang dia miliki gak ada artinya. Ini kan konyol sudah. Lalu istrinya ngomong, ya udah gini aja bang, gini. Supaya kekayaanmu itu ada artinya, supaya semua flexingmu ada artinya, gini. Kamu besok pagi, ini udah malam by the way, mungkin sudah menjelang subuh loh. Besok pagi ini tidur dulu ya, besok pagi. Sekarang kamu langsung ya bikin tiang tinggi 25 meter. Dia pejabat ngomong apa, pekerja kontraktor dibangunin suruh bikin, bisa lah ya. Bikin tiang, besok pagi menghadap kepada raja. Bilang, Mordekai, gantung, posisimu sudah setinggi ini sudah pasti berhasil punya. Oke ya, besok pagi sudah. Ini seperti kayak kena PHP sudah. Sudah? Siapa yang kira-kira bisa menyelamatkan Mordekai sudah? Ester nggak tahu sudah. Ester ya bobok lah sudah. Jam gini, Mordekai lagi ngapain? Tidur sudah. Malam-malam itu sudah. Habis pesta sudah. Habis pesta Esternya capek juga tidur lah sudah. Mordekainya ngapain tengah malam gini ya tidur lah. Pada umumnya orang-orang tengah malam tidur. Nggak ada yang tahu plot ini sudah. Anda bayangkan ya, tadinya plotnya sudah begitu sempurna. Oke, Tuhan memberkati Ester, Tuhan memberkati Mordekai. Meskipun kamu melupakan Paskah, tapi bagaimana juga kamu berpuasa. Tuhan masih dengar, Tuhan masih pelihara. Buktinya, raja digerakkan Tuhan untuk kasih tongkat. Buktinya, raja digerakkan oleh Tuhan untuk mengikuti Ester di dalam pestanya. Tuhan masih bekerja, puji Tuhan, Tuhan masih memelihara. Tapi PHP sudah. Sudah bayangkan ya, besoknya Ester mengatakan seperti ini. Oh Tuhan, tolong supaya orang Yahudi diselamatkan. Lalu raja mengatakan, oke, kalau gitu orang Yahudi boleh mempertahankan dirinya. Atau bikin perpu, gak jadi diserang. Pada waktu raja mengucapkan itu, Mordekainya ada di mana? Jadi mayat di atas tiang, sudah. Siapa yang bisa menyolong? Siapa yang bisa menyelamatkan? Saudara,
Kalau di dalam pertandingan tinju, Anda kalau lihat teori-teori tentang tinju, saudara, pukulan-pukulan yang bisa bikin orang KO, kena pukul langsung tidur itu, saudara. Biasanya bukan pukulan-pukulan yang terlalu keras. Super keras, ya kalau super keras KO juga sih, saudara ya. Super keras kena di tempat yang tepat KO juga, saudara. Tetapi saudara, pukulan-pukulan yang bisa bikin orang KO adalah pukulan yang kena ke tempat vital, sementara Anda tidak menyangka pukulan itu datang. Itu pukulan yang bisa bikin orang KO. Saudara kalau tahu orang latihan tinju, saudara, dulu kan saya pernah latihan di Sasana, saudara. Salah satu pelatihan tinju selain teknik, stamina, pukulan, salah satu yang dilatih itu adalah kekuatan leher. Kekuatan leher itu dilatih, saudara. Jadi Anda disuruh handstand pakai kepala, saudara. Lalu terus kepalanya begini-begini, saudara. Itu saya pernah lakukan, saudara. Handstand. Kalau nggak bisa handstand, masih tangannya bantu. Tapi setelah bisa petinju-petinju profesional tuh handstand pakai kepala, saudara. Terus dia kepalanya begini-begini, saudara, untuk melatih leher. Makanya ada kayak Mike Tyson tuh julukannya si leher beton, saudara. Lehernya tebal betul, saudara. Jadi biasanya kalau pukulan keras itu kelihatan petinju ototnya nggak sempat dia menghindar. Paling tidak otot lehernya menegang, saudara. Otot lehernya menegang, dia nggak gampang kena pukul KO, saudara. Tapi angle pukulan yang nggak kelihatan, nggak sempet bikin leher mempersiapkan diri tuh, kena janggut, otak bisa kocak tuh, kena KO, saudara. Pukulan-pukulan yang kita tidak tahu, saudara. Pukulannya Haman nggak ada yang tahu, saudara. Yang tahu ya Zeres istrinya dia, yang tahu ya sahabat-sahabatnya dia. Mordekai nggak tahu, tidur aja, saudara. Bangun-bangun mungkin dia tangkap sama prajurit, disulakan di atas tiang, saudara. Tinggal begitu aja. Esther yang nggak tahu, nggak ada yang tahu ini, saudara. Yang tahu cuma golongannya Haman saja, saudara. Kena PHP, saudara. Bener lah yang dikatakan sama Esther. Dalam dunia sekuler seperti ini ya. If I perish, I perish. Kalau mati, matilah. Saudara, saudara pernah berasa di PHP sama Tuhan enggak? Pernah berasa enggak? Oke, puji Tuhan sampai ke dalam titik ini ternyata Tuhan atur. Anda mulai ketemu sama hamba Tuhan, mulai syukuran, saudara. Udah kadung syukuran ya. Puji Tuhan, iya dulu itu saya enggak ngerti kenapa saya mengalami kesulitan ini. Ternyata sekarang Tuhan memberikan pada saya kebaikan seperti ini ya. Ternyata sekarang saya bisa ada dalam kota ini, punya bisnis ini, dan keluarga menjadi seperti ini. Wah puji Tuhan, sampai titik ini saya bersyukur pada Tuhan. Dulu saya enggak tahu loh saya mengalami pergumulan ini artinya apa gitu. Tapi tepat setelah itu sudah terkena badai guncangan yang gede sekali sudah. Dan Anda seperti kayak kena PHP. Sudah saya pengharapan tinggi-tinggi, sudah saya kepengen, berasa, oh ternyata Tuhan baik, ya sediakan saya ini. Begitu dijalanin, ternyata susah banget, saudara. Kena PHP. Esther kelihatannya semua triknya sudah bagus sekali, ternyata di ujungnya kena PHP. Besok pada waktu dia pesta bersama dengan Raja Ahasiweros, bersama dengan Haman, Mordekainya udah jadi mayat di atas tiang. Pagi-pagi betul sudah disuruh menghadap sama Zeres. Besok pagi ya, pagi-pagi. Jangan lambat, pagi-pagi sudah. Nah sekarang sudah, Anda bayangkan ya. Sebelum besok paginya, di dalam pasal 6, kita melihat Haman just being Haman. Energinya Haman ini mungkin minum kerating daeng 4 botol ini mungkin sudah ya. Waktu pesta nggak minum wine, minum kerating daeng terus sudah. Karena di dalam pasal 6 kita melihat ya. Mulai masuk pasal 6 ayat 1. Pada malam itu juga, raja nggak bisa tidur. Nggak tahu sudah. Banyak ada apanya kita nggak tahu lah sudah ya. Kok bisa raja sama Haman dua-duanya nggak tidur sudah ya? Kok ya pas sudah. Haman karena dia energinya gede untuk flexing. Raja ngapain nggak tidur dia hari itu sudah? Nggak tahu juga sudah. Kena insomnia dia. Raja malam itu juga nggak insomnia, nggak bisa tidur. Harusnya besok pagi Haman menghadap sudah. Tapi Hamannya nggak tahan. Kadang-kadang sudah bisa over excited akan something yang akhirnya bikin saudara nggak tahan kan saudara. Pernah nggak saudara? Kalau nunggu pertandingan tinju tertentu atau nunggu hasil pertandingan sepak bola tim yang Anda sangat agung-agungkan saudara. Penggemarnya Barcelona atau Manchester United, AC Milan saudara. Waktu dulu kan begitu saudara. Pagi-pagi apalagi kalau sudah season terakhir sudah besok itu menang kalah itu menentukan Scudetto sudah juara sudah. Oh pagi-pagi sebelum bangun sebelum baca koran berdoa dulu sudah. Lalu cepat-cepat sebelum ke sekolah mampir ke toko beli koran bola sudah. Lihat AC Milan juara atau enggak sudah. Atau pertandingan tinju siapa yang menang. Kadang-kadang begitu kan sudah ya. Itu excited sekali sudah. Haman nggak bisa tidur sudah. Istrinya sudah bilang besok pagi datang menghadap kepada raja. Bilang saya mau bikin tiang, saya mau bunuh Mordekai. Pasti dikasih, jabatanmu sudah sangat tinggi. Tapi Haman gak bisa tidur sudah. Gak tahan, saya mesti ngomong sekarang, sesegera mungkin sudah. Betul saja, malam itu dia langsung pergi ke istana sudah. Dan malam itu kok ya pas sudah. Ahasiweros gak bisa tidur. Raja ini insomnia sudah. Gak tahu dimasukin bubuk apa sama Esther. Ya enggak lah sudah. Dia gak insomnia sudah, gak bisa tidur sudah. Dan pada waktu gak bisa tidur, sudah tahu, raja harusnya ngapain?
Raja kalau nggak bisa tidur itu mesti ngapain, saudara? Ada banyak opsi. Raja ya opsinya banyak, saudara. Dia bisa panggil tukang pijet misalnya. Panggil dayang-dayangnya untuk nari-nari. Atau minta wine, minta obat tidur lah. Apa pada waktu itu, saudara. Aromaterapi. Atau ya kalau dia mau normal-normal lah, saudara. Ambillah beberapa dokumen yang sudah numpuk itu perlu ditandatangani. Dia perlu ada inspeksi, beberapa hal yang mesti di follow up. Ya dia bisa lakukan itu, saudara. Tapi yang dilakukan adalah baca buku sejarah, saudara. Ada di antara saudara sedemikian, saudara. Gak bisa tidur, baca Alkitab, kitab raja-raja, begitu saudara. Jangan ya saudara ya, kitab raja-raja dibaca pada waktu prima ya, bukan pada waktu gak bisa tidur, saudara. Ini baca catatan sejarah, dan catatan sejarah pada waktu itu, saudara ya, bukan catatan yang sangat menggairahkan, saudara. Catatan sejarah pada waktu itu seperti kayak, saudara melihat Microsoft Excel ya. Saudara tahu Microsoft Excel, saudara. Kolom-kolom, saudara. Cuman tanggal, peristiwa, tokoh, result. Tanggal, peristiwa, tokoh, result. Sangat membosankan, saudara. Bahkan ada penulis yang setengah bercanda, saudara, mengatakan mungkin dia baca itu supaya bisa tidur. Karena bosan, saudara, baca gitu. Tanggal, tokoh, kejadian, result. Lalu, saudara, dia membaca peristiwa yang terjadi sekitar 4-5 tahun yang lalu. Peristiwa sudah 4-5 tahun yang lalu, saudara. Yaitu ada tanggal, 4 tahun yang lalu. Peristiwa, persengkongkolan untuk membunuh raja. Tokoh, Bigtan dan Teresh. Result, usaha digagalkan oleh Mordekai. Dan dalam keadaan seperti ini, saudara, dia langsung tanya, udah dikasih hadiah apa tuh Mordekai? Gue baru tahu loh 4 tahun lalu saya diselamatkan. 4 tahun lalu, Mordekai sudah dikasih apa? Belum dikasih apa-apa. Loh terus, yang dikasih apa-apa siapa? Haman. What? Begitu. Saya kok bisa membuat keputusan seperti itu? Dalam hati ajudan-ajudannya, biasanya keputusan memang semuanya aneh-aneh sih, gitu, saudara. Ini memang karakternya dia, saudara. Bikin keputusannya kan aneh-aneh, saudara ya. Ratu dipanggil nggak bisa datang, takut diketahui seluruh bangsa, bikin kepres. Ini memang raja yang aneh, saudara ya. Jadi yang berjasa menyelamatkan saya Mordekai, yang dikasih jabatan Haman. Kok bisa begitu ya, gitu ya. Lalu saudara, dalam keadaan bingung-bingung, ini kan raja yang memang indecisive. Saudara melihat ya dalam kitab Ester, raja ini hampir tidak pernah bikin keputusan sendiri, saudara. Setiap kali bikin keputusan, cari nasihat. Ini indecisive, gak bisa bikin keputusan sendiri, saudara. Dalam keadaan seperti ini bingung juga. Mordekai mau diapain ya? Cari nasihat siapa, saudara? Maka sekarang cari siapa kira-kira yang saya bisa mintain nasihat ya? Outer court ya, di pelataran luar sana, siapa yang lagi ada? Siapa yang lagi standby? Jam gini ya, gitu ya. Mungkin subuh-subuh atau tengah malam tuh. Jam gini kan semua orang-orang yang normal ya udah pada tidur lah. Ternyata ada satu pegawai super workaholic. Ini raja biasanya seneng, saudara. Bos biasanya seneng, saudara. Saudara kalau punya pegawai, saudara, jam 1:30 Anda WA. Laporannya tolong dikirim saya ya sekarang ya. Lalu 2 menit kemudian siap Pak. Lalu 3 menit muncul. Kan saudara seneng ya punya pegawai seperti itu ya. Super workaholic. Kalau ditelepon nggak bisa gitu, jengkel. Saudara. Ini enggak, cepet, saudara. Siapa yang ada di pelataran luar? Haman ada di sini. Wah, ini betul-betul workaholic ini, saudara. Maka, suruh masuk. Keadaan seperti itu, dia tanya. Kalau ya, misalkan saja, raja kepengen menghormati seseorang, kira-kira apa yang harus dia lakukan? Maka saudara, Haman pikir loh, orang yang paling workaholic di dalam seluruh istana, gua. Yang selama ini jabatannya paling tinggi, gua. Yang selama ini diundang sama Ratu Ester satu-satunya, gua. Siapa lagi orang yang seperti ini? Maka sudah hasrat flexingnya dia muncul makin gede ya. Saya sudah pernah flexing pakai apa sudah Innova. Innova bisa buat flexing nggak? Nggak tahu lah ya. Pokoknya katakanlah gini ya. Saya sudah pernah flexing pakai Innova. Sekarang kalau bisa flexing pakai Porsche kayaknya oke juga ya. Saya sudah pernah flexing tentang jabatan saya. Tapi ya kalau sebentar lagi saya diarak keliling kota pakai jubah raja, pakai kereta kudanya raja. Wah, nggak bisa bayangkan itu. Itu memang puncak dopaminnya keluar dalam kepalanya dia begitu, sudah. Ini kasih coklat, kasih ganja nggak bisa fly dia. Dia fly kalau dipuji-puji sama orang, sudah. Kalau gitu Tuhan, dia langsung kasih semua nasihat yang dia bisa lakukan untuk dirinya sendiri, sudah. Kasih dia jubahnya raja, kasih semua orang tuh bersorak-sorak, arak dia keliling kota, lalu dia ngomong belum selesai, sudah. Ngomong belum selesai, raja bilang, kenakan itu kepada Mordekai, si orang Yahudi itu. Kamu yang lakukan ya. Pejabat yang paling penting, kamu adalah pejabat yang paling penting, lakukan itu. Langsung sudah, stres sudah. Pertanyaan saya sudah, ada mujizat nggak di sini? Ada mujizat nggak? Nggak ada. Di mana Tuhannya bekerja? Ya nggak kelihatan. Semuanya kan bertindak sesuai dengan karakternya masing-masing, sudah. Mordekai tetap saja keras kepala.
Ada Haman keluar, nggak mau tunduk, nggak mau memberi hormat, gitu nggak mau. Mordekai ya just being Mordekai. Esther memang orang yang lihai. Dia menciptakan sikon yang baik untuk membuat raja itu bisa nurut sama dia. Dia jago kalau urusan sama laki-laki lah. Urusan rayu-merayu Esther nomor 1 lah sudah. Jadi sudah, Mordekai just menjadi Mordekai. Esther yang menjadi Esther biasa. Nggak jadi aneh-aneh, nggak jadi orang yang berubah, nggak sudah. Haman ya seperti Haman. Dari sebelumnya suka flexing, paling suka dopamin yang keluar sudah. Kalau dia lagi dipuji-puji, ya tetap menjadi Haman saja. Dan Raja Ahasveros, ya tetap jadi Raja Ahasveros. Yang selalu kalau mau bikin keputusannya itu di-drive sama orang lain. Menjadi orang yang lemah. Dan lemahnya itu dipertontonkan di sini secara terang-terangan. Ini kan ada semacam kayak sentuhan humornya sudah. Kitab Esther itu dibuka dengan Raja Ahasveros yang gagal memanggil istrinya. Dan sekarang dia dipanggil oleh istrinya. Nurut lagi, sudah gitu. Nurut lagi. Ngomong setengah kerajaan pun aku memberikan padamu. Sudah. Ini cocok sudah. Mordekainya ya jadi Mordekai, nggak jadi orang yang lain. Esthernya ya jadi Esther. Hamannya ya jadi Haman. Rajanya ya jadi raja ya seperti biasa. Tapi sudah, hasilnya apa sudah? Hasilnya Mordekai yang harusnya disulakan di atas tiang. Digantung, dibunuh di atas tiang. Sekarang happen to be diarak di seluruh kota. Dieluk-elukan sudah. Saudara, mujizat. Nggak pakai mujizat sih saudara. Tapi siapa di antara saudara dan saya bisa mengatakan, ini kebetulan. Ini kebetulan. Just undian saja. Kitab Esther ini kan kitab yang diberikan pada kita untuk menjelaskan adanya perayaan Purim. Pur itu undi saudara. Semacam kayak acak, sesuatu yang acak. Itu seperti kayak parodi aja saudara. Yaitu apa? Siapa yang bisa mengatakan ini acak saudara? Tiba-tiba saja. Apa ya saudara ngomongnya apa? Semesta mendukung atau ngomong apa saudara? Saudara, saya pikir saudara, Anda harus menjadi orang yang super skeptikal untuk mengatakan ini peristiwa acak saudara. Orang yang normal, kepala pikiran waras saudara, melihat ini memang gak ada mujizatnya. Tapi susah untuk kita tidak mengatakan ini adalah pemeliharaan Tuhan. Dan peristiwa seperti ini terjadi terus. Di dalam kitab suci kita, di dalam hidup saudara dan saya juga terjadi terus saudara. Dan kita lihat saudara, nantinya ya. Kalau untuk Mordekai kita melihatkan satu buah belokan ya. Mordekai harusnya digantung di atas tiang, tapi dia sekarang dibelokkan jadi diarak keliling kota, saudara. Saudara akan melihat nanti di dalam perjanjian baru ada peristiwa yang kelihatan sangat desperate, saudara. Yaitu Yesus Kristus. Yang diarak di kota, masuk Yerusalem orang kasih palma, daun-daunan itu saudara. Sambil tebarkan baju berteriak, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. 5 hari kemudian, saudara, itu kan minggu ya, minggu palma. Saudara. Hari Jumatnya dibunuh, saudara, digantung di atas tiang. Keadaan super desperate, tapi dalam keadaan super desperate ternyata, saudara, masih ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan punya kertu asnya Tuhan, yaitu apa, saudara? Kebangkitan. Saudara, Tuhan gak pernah kalah hartu. Kadang-kadang, saudara, ya, di dalam kehidupan kita ya, kita bisa berasa, kok Tuhan gak kerjakan ini sih sekarang? Saudara, gini ya. Apa ciri khasnya anak kecil yang baru belajar main kartu dengan orang yang sudah berpengalaman main kartu? Salah satu ciri orang yang baru belajar main kartu, biasanya kartu gede dikeluarin semua, sudah. Biar kelihatan menang. Saya pertama-tama main kartu lawan anak saya, sudah. Misalkan main minuman atau 41, sudah tahu nggak ya mainnya? Saya nggak tahu ya, jangan-jangan Anda nggak tahu ya mainnya. Tapi intinya yang gede-gedean, sudah. Kalau gede-gedean nanti yang habis duluan menang lah, begitu sudah. Itu sudah. Biasanya sudah. Kalau anak itu kan kepengennya menang semuanya gitu. Anak kecil baru belajar gitu ya. Jadi misalkan saya keluarkan angka 3, dia keluarkan queen. Saya keluarkan angka 4, king, dia keluarkan gitu. Saya keluarkan angka 7, jack. Pokoknya dia kalau bisa gede-gedein keluarkan. Padahal dari hatinya kita memang sengaja itu. Biar gedenya dikeluarin semua setelah itu habis. Gede-gedenya dikeluarin dulu. Semua kartu asnya kalau bisa dikeluarin dulu. Menang pah. Sampai di ujung kalah melulu dia begitu. Soalnya dalam kehidupan kita ya kadang-kadang kita berasa kalau bisa kartu-kartu gede keluar terus. Sementara Tuhan kadang-kadang simpen kartu tanpa kita paham. Kok, saudara, 4 tahun yang lalu loh. Saudara kalau lihat ya, sekali lagi ya, Esther pasal 2 dicatat. Esther diangkat jadi ratu itu pada tahun ke-7, saudara. Dan di dalam peristiwa tahun-tahun itu, saudara, ada Mordekai yang punya jasa begitu gede tapi dilupakan saja. Jasanya sangat gede dilupakan saja, saudara. Orang bisa mengatakan, hidup tidak adil. Kemana Tuhan? Engkau silent ya. Kartunya disimpan sama Tuhan sampai 4 tahun kemudian di dalam momen seperti ini sudah dikeluarkan. Tiba-tiba saja raja insomnia.
Dalam keadaan insomnia, dibukalah itu sudah buku sejarah, sudah. Kok ya pas yang 4 tahun yang lalu atau 4-5 tahun yang lalu. Dan ditanya, hadiahnya udah dikasih belum? Belum. Nah coba waktu itu kartunya sudah dikeluarkan, hadiahnya sudah dikasih belum? Sudah, matilah dia. Udah gak dikasih hadiah apa-apa lagi sudah. Pas hamannya datang, suruh disulakan aja sudah. Tapi ini jelas sudah, hadiahnya udah dikasih belum? Belum. Wih, kalau gitu hamannya pas datang. Dikasih apa nih? Lulukan dia sudah. Kartunya dimainkan pada waktu yang benar-benar pas sudah. Ada pemeliharaan Tuhan dalam waktu yang pas. Untuk siapa sudah? Orang-orang saleh, orang-orang yang hidup mencintai Tuhan. Ya bukan kan sudah ya. Esther, Mordekai ya bukan model orang seperti itu sudah. Tetapi sudah, justru kalau kita menyadari kita punya Tuhan yang seperti ini sudah. Kenapa enggak cinta Tuhan ya? Kenapa enggak mengikuti Tuhan? Aneh kan sudah. Sudah, dan saya jadi orang aneh sudah. Kalau kita punya Tuhan yang sedemikian sudah. Sudah, mungkin sudah ada di antara kita yang sedang berasa ya. Aduh, saya ini kena PHP Tuhan terus. Apa yang saya rasa ini bagus, sampai kadang-kadang curiga tuh. Kalau ada hal bagus datang ke dalam kita bisa curiga dulu. It seems too good to be true, kayaknya begitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh ini terjadi. Kayaknya ini nggak mungkin deh. Kita curiga dulu, terus kita takut-takut ntar ini. Terus kita antisipasi yang banyak macam-macam gitu. Kayaknya ini nggak mungkin deh kayak begini terjadi dalam kehidupan saya. Karena sudah terlalu sering kena PHP. Saya kepingin kartu ini keluar, nggak keluar terus kok kadang-kadang. Sering kali seperti itu sudah. Sudah, satu hal ini saya berani janjikan. I promise you. Tuhan yang besar mengasihi kita, Dia akan mempersiapkan segala sesuatu untuk memelihara kita. Saudara, apa yang saya janjikan bisa meleset. Tapi kalau saya berjanji tentang apa yang Tuhan kerjakan, gak mungkin meleset, saudara. Ini saya percaya lebih daripada saya percaya kalau saya ada, saudara. Tuhan gak mungkin meleset, saudara. Tuhan mengasihi umatnya, dan Tuhan meskipun melihat umatnya memberontak, saudara. Tentu saja, Dia berharap umatnya tidak memberontak. Dia mengasihi umatnya, dan Dia mempersiapkan hal-hal yang orang itu tidak pikirkan, saudara. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ini ayat indah sekali, saudara. Dikatakan bahwa Tuhan, Allah, turut bekerja dalam everything. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bekerja dalam segala hal. Kita bisa lihat, mungkin gak bisa. Kita kepengennya terjadi sekarang, mungkin juga gak terjadi sekarang, sudah. Tetapi begitu kartu asnya Tuhan dikeluarkan, itu sudah pasti akan menjadi kartu as yang paling tepat, sudah. Ini satu hal saya berani janjikan, karena bukan saya yang ngasih adalah Tuhan. Dan kalau kita tahu kita punya Tuhan yang sedemikian, kan lebih wajar ya kalau kita mau mengikuti Dia, kita mau mengasihi Dia dengan segala kesungguhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu untuk berkat dan belas kasihan-Mu yang besar atas kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami ini boleh betul-betul hidup mengasihi-Mu. Karena kami telah melihat betapa Engkau itu setia, bahkan di tengah-tengah keadaan di mana kami tidak melihat Engkau, atau bahkan kami tidak memperhitungkan Engkau secara sungguh-sungguh. Engkau tetap bekerja secara diam-diam untuk memeliharakan kami yang tidak layak ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.